yang terhormat Ketua RPP Pak Rudianto serta Bapak Ibu Guru Bahasa Indonesia Wilayah Utara yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada siang ini bisa bersama dalam kegiatan NGMP Bahasa Indonesia Wilayah Utara. Salawat salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, rangkaian acara pada ini pertama pembukaan, sambutan dari Ibu Yayat Suryanizi, ketiga staf dari kepengurusan NGMP, keempat materi, kedua, kelima penuh. Untuk kelancaran acara pada kesempatan siang ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Yayat Suryanizi selaku pengawas pembina NGMP Bahasa Indonesia Wilayah Utara, sekaligus pengenalan, serta dilanjutkan dengan materi pertama yaitu mengenai kebijakan pemerintah tentang AKM, dilanjutkan dengan pembukaan secara resmi Repdis NGMP Bahasa Indonesia. Kepada Ibu Yayat Suryanizi dipersilakan. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat ridho dan rahmat dari Allah, pada kesempatan siang hari ini kita bisa bersilaturahmi, bertatap muka walaupun secara virtual melalui Zoom meeting, ya, yang mudah-mudahan tidak mengurangi kebermaknaan kegiatan kita hari ini. Dalam keadaan sehat walafiat, sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan tentunya tidak lupa kepada kita selaku pengikutnya, yang mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, saya banggakan, saya sangat berterima kasih pertama kepada Pak Rudi beserta seluruh pengurus yang sudah berupaya secara maksimal, ya, mempersiapkan kegiatan kali ini Repdis bermutu NGMP Bahasa Indonesia Wilayah Utara dengan persiapan yang relatif sangat singkat, ya, karena menunggu tadinya berbagai informasi yang mungkin juga terkait dengan kegiatan secara umum dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Bahasa Indonesia Wilayah Utara dengan persiapan yang relatif sangat singkat, ya, karena menunggu tadinya berbagai informasi yang sudah di depan mata, sudah semakin dekat, sudah ya sebentar lagi, maka kegiatan ini alhamdulillah bisa terselenggara. Nah, tetapi mengingat bahwa pelaksanaan AKM sudah di depan mata, sudah semakin dekat, sudah ya sebentar lagi akan dilaksanakan oleh anak-anak kita dan juga oleh Bapak Ibu, ya, maka kegiatan ini alhamdulillah bisa terselenggara dan hari ini merupakan pertemuan pertama, ya, untuk kegiatan Repdis bermutu tersebut, ya. Nah, mudah-mudahan sesuai dengan program nanti kegiatannya bisa berjalan dengan baik dan lancar selama 4 kali kegiatan in ditambah dengan on, sesuai dengan arahan nanti dari pengurus, ya, dan juga dari narasumber. Mohon Bapak Ibu semua menyikapi secara positif, kemudian dengan penuh semangat, dengan penuh keseriusan, kesungguhan, bisa mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya, ya, dan juga bermanfaat serta ada dampak yang dihasilkan, begitu. Jadi pertemuan ini harus ada hasilnya, harus ada dampaknya,
baik itu untuk Bapak Ibu secara pribadi maupun juga nanti untuk sekolah di mana Bapak Ibu bergabung. Jadi apa yang kita lakukan ini selain tolabul ilmi ya, kita mencari ilmu, mencari tambahan wawasan, tapi juga akan berguna untuk peningkatan kompetensi Bapak Ibu sebagai guru, kemudian juga akan meningkatkan kinerja Bapak Ibu, dan juga diharapkan ya akan berdampak kepada prestasi belajar peserta didik terhadap peningkatan mutu pendidikan di sekolah masing-masing. Nah, ini Bapak Ibu, saya sampaikan sedikit terkait dengan kebijakan dari Kementerian Pendidikan ya dan Kebudayaan tentang asesmen nasional yang di dalamnya itu ada AKM, ada survei karakter dan lingkungan belajar. Jadi yang namanya AN, mungkin teman-teman sering mendengar AN, oh dulu UN, sekarang AN begitu ya. Nah, UN itu ujian nasional, sekarang AN itu asesmen nasional. Yang di dalamnya ada AKM, asesmen ya, ada AKM, ada survei karakter dan ada lingkungan belajar. Jadi ada 3 hal yang ada di dalam pelaksanaan asesmen nasional tersebut. Ini sudah tampak di layar? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke. Nah, untuk pokok-pokok kebijakan Merdeka Belajar ini menjadi salah satu Bapak Ibu ya, salah satu kebijakan Merdeka Belajar pada episode pertama ini adanya penghilangan tentang ujian nasional, kemudian sudah tidak ada lagi USBN, kemudian ada RPP yang disederhanakan begitu, dan ada perubahan kebijakan dalam PPDB. Nah, ini Merdeka Belajar episode pertama yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan kita ya. Oke. Nah, kemudian perubahan dari UN ya. Perubahan dari UN ini Bapak Ibu menjadi AN, kebijakan barunya. Ya. Nah, sementara untuk UN Bapak Ibu terakhir yang kita lakukan dulu tahun berapa? Tahun 2020 ya, masih ada UN ya. Ya, tahun 2021 itu sudah tidak ada UN. Dan UN ini diubah menjadi asesmen kompetensi minimum atau AKM dan survei karakter. Nah, untuk AKM itu di dalamnya ada literasi dan ada numerasi ya. Nah, sementara siswa yang akan mengikuti nanti Bapak Ibu untuk setiap jenjang itu hanya setiap jenjang sekolah hanya diwakili oleh beberapa siswa dari satu tingkatan kelas tertentu begitu. Nah, untuk SD ini kelas 4, untuk SMP itu kelas 8 dan SMA itu kelas 11. Tujuannya untuk apa sih dilaksanakan asesmen nasional ya? Tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan ya, untuk meningkatkan mutu pendidikan. Jadi asesmen nasional ini dilakukan untuk mengevaluasi kinerja satuan pendidikan dan sekaligus menghasilkan informasi untuk perbaikan kualitas baik itu belajar mengajarnya maupun juga nanti hal lain yang kemudian tentunya diharapkan bisa berdampak pada karakter dan kompetensi siswa sebagai lulusan dari satu satuan pendidikan. Jadi ini salah satu cara yang dilakukan untuk mengevaluasi kinerja satuan pendidikan. Selain dengan mungkin ada akreditasi begitu ya, ada juga rapot mutu melalui PMP. Nah, sekarang akan ada asesmen nasional yang digunakan juga untuk mengevaluasi kinerja satuan pendidikan. Jadi bukan menilai per individu, per siswa, tetapi mengevaluasi kinerja secara keseluruhan ya, satu satuan pendidikan. Dan hasilnya, nah diharapkan ini akan ada tentunya ada perbaikan kualitas mutunya, ya mutu belajar mengajarnya yang akan berdampak kepada peningkatan karakter dan juga kompetensi siswa. Nah, apa sih yang diukur? Ya, literasi membaca dari AKM nih, yang literasi membaca yang diukur adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu
sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Jadi bagaimana anak itu bisa menggunakan, mengevaluasi, merefleksi dari berbagai jenis teks ya, sehingga bermanfaat untuk bisa menyelesaikan masalah serta mengembangkan kapasitas individunya, begitu. Kemudian untuk numerasi kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan ya untuk individu sebagai warga negara Indonesia maupun juga warga dunia, begitu. Nah, sementara survei karakter, Bapak Ibu, survei karakter ini akan melihat tujuannya itu untuk mengukur ketercapaian karakter profil pelajar Pancasila. Apakah siswa-siswa kita itu sudah memiliki karakter profil pelajar Pancasila atau belum, begitu. Nah, apa saja yang ada di profil pelajar Pancasila? Ada 6 dimensi utama. Yang pertama adalah beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah bernalar kritis. Yang ketiga mandiri. Yang keempat kreatif. Yang kelima bergotong royong. Dan keenam berkebinekaan global. Nanti dari setiap dimensi ini ada indikator-indikator ya sebagai penanda ketercapaiannya. Nah, untuk survei lingkungan belajarnya yang diukur itu apa? Pertama adalah iklim keamanan sekolah, ya. Kemudian iklim kebinekaan sekolahnya bagaimana, indeks sosial ekonominya bagaimana, kualitas pembelajarannya bagaimana, dan pengembangan gurunya juga bagaimana. Nah, ini yang akan diukur Bapak Ibu melalui asesmen nasional nanti. Nah, untuk komponennya ini secara garis besar saja, nanti mungkin teman-teman para narasumber yang akan menyampaikan lebih detail. Literasi membaca, kontennya ada teks informasi, ada teks sastra. Ya, itu dari segi konten. Proses kognitifnya ada menemukan informasi, ada interpretasi dan integrasi, ada evaluasi dan refleksi. Dan konteksnya ada personal, sosial budaya, dan saintifik ya. Sementara untuk numerasi, kontennya itu ada bilangan, pengukuran dan geometri, data dan uncertainty, kemudian aljabar. Dan proses kognitifnya ada pemahaman, ada aplikasi dan penalaran. Jadi sudah sampai ke tahap penalaran. Konteksnya ada personal, sosial, kultural, dan saintifik. Nah, ini bentuk soalnya, ini yang nanti akan mungkin dibedah oleh teman-teman ya pada saat kegiatan in maupun on. Nah, bentuk soalnya itu ada objektif, ada bentuk pilihan ganda, hanya satu jawaban benar, ada pilihan ganda kompleks, jawaban benarnya bisa lebih dari satu, kemudian ada menjodohkan, ada isian singkat, baik itu angka, nama, atau benda ya yang sudah fix, kemudian juga ada bentuk soal non-objektif ya, esai. Nah, nanti di pelaksanaan mungkin pembekalan kepada para peserta yang mewakili atau kepada seluruh siswa dalam kegiatan pembelajaran, Bapak Ibu diharapkan juga memang terbiasa menggunakan melakukan penilaian itu dengan menggunakan teknik yang bervariasi, dengan bentuk soal yang bervariasi, kemudian juga anak mendapatkan pengalaman yang banyak begitu melalui berbagai teknik penilaian dan bentuk penilaian yang digunakan oleh Bapak Ibu. Jadi jangan hanya PG terus begitu ya, atau uraiannya juga uraian hanya jawaban singkat saja ya. Nah, ini mudah-mudahan dari AKM ini juga nanti bisa diterapkan juga dalam penilaian sehari-hari ya di kelas begitu, baik itu tes formatifnya maupun tes sumatifnya. Karena dengan pengalaman itulah yang akan menjadi bekal anak untuk menuju kepada hasil akhir. Kalau pengalaman yang dilaluinya sedikit, maka ya hasil akhirnya pun mungkin sedikit. Tapi kalau pengalaman yang kita berikan itu banyak, maka hasil akhirnya pun akan banyak yang diserap oleh anak ya. Jadi Bapak Ibu manfaatkan waktu selama kegiatan Repdis MGMP bermutu Bahasa Indonesia Wilayah Utara ini untuk benar-benar menguasai, memahami dengan baik tentang soal-soal AKM, kemudian juga
nanti selain membedah barangkali soal AKM yang sudah ada, dan saya berharap Bapak Ibu juga bisa berlatih menyusun soal AKM, ya baik itu literasi maupun numerasinya. Walaupun kita guru bahasa Indonesia, begitu ya, jadi bukan hanya kepada literasi saja, tapi juga kepada numerasinya, ya sehingga di sekolah nanti teman-teman membiasakan diri juga untuk memberikan soal-soal itu ya mendekati soal-soal AKM ya dalam pelaksanaannya. Nah ini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Sebelumnya Bu mohon izin, teman-teman mau menyapa Ibu. Ah ya boleh. Laptopnya ya, teman-teman Ya, bisa mangga. melambaikan tangan dari ujung Oke. sampai sana. Iya, Sampai ke alhamdulillah. belakang Ibu, alhamdulillah. Oh luar biasa. Sampai Alhamdulillah, dua terima ruangan, di luar kasih. juga ada. Ini luar biasa. Sudah Alhamdulillah. berapa orang Pak? Yang Sudah hadir berapa sudah orang, berapa Pak? orang? 48 daftar hadir yang kemarin sudah itu alhamdulillah sudah penuh 2 ruangan. Alhamdulillahirobbilalamin. Luar biasa Kami ya. Terima Mas dari kasih awal sampai atas akhir tadi. Oke, terima kasih atas semangatnya. Terima kasih atas antusiasnya. Nah, ini menjadi awal yang baik ya. Awal yang baik. Mudah-mudahan nanti kegiatan MGMP Wilayah Utara bisa eksis lagi, bisa terus berjalan dengan tentunya tujuannya adalah membantu kita ya meningkatkan profesionalitas kita sebagai seorang guru. Oke, tetap jaga kesehatan. Ini prokesnya ya. Sudah ya alhamdulillah. Oke, sudah menggunakan masker semua dan duduknya juga sudah berjarak. Terima kasih sudah dikawal dengan baik. Saya juga mohon maaf mungkin hanya bisa mengisi di awal karena ini sebetulnya masih ada tugas. 2:30 nanti sudah masuk lagi ke room untuk temu akhir visitasi akreditasi di salah satu SD di Kota Bandung. Jadi ini saya mengambil waktu di jeda istirahat begitu untuk bisa bertemu dengan Bapak Ibu ya. Sekali lagi selamat beraktivitas, selamat menggali ilmu, selamat berkolaborasi, selamat berjuang untuk memperjuangkan dunia pendidikan ya supaya bisa lebih maju lagi ke depannya. Tetap jaga sehat, tetap semangat dan tetap bahagia. Insya Allah imun kita akan bagus ya dan kesehatan kita juga akan terjaga dengan baik. Salam buat semuanya. Ya mudah-mudahan nanti kegiatannya bisa tetap bertahan dengan jumlah yang nanti semakin lama, bahkan saya berharap juga semakin banyak ya teman-teman yang bisa ikut hadir dalam kegiatan MGMP ya, baik itu secara luring maupun secara daring. Oke. Bapak Ibu mungkin di penghujung apa yang saya sampaikan hari ini dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim, saya buka pelaksanaan Repdis bermutu MGMP Bahasa Indonesia Wilayah Utara Kabupaten Bogor. Semoga berjalan dengan lancar, kemudian juga tercapai tujuan yang diharapkan ya dan membawa manfaat untuk kita semua, termasuk juga untuk peningkatan mutu pendidikan di negeri yang kita cintai ini. Mangga saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.